Pernah nggak sih kalian mengalami kelelahan akan suatu hal yang membuat kalian tuh sampai diem gitu, nggak ngapa-ngapain dan stuck kayak gitu? Hai, welcome back to my YouTube channel Mawar Agnesa. Di video kali ini aku kembali mau membahas mengenai self improvement yang bisa kalian coba. So buat kalian yang merasa relate dengan video ini dan juga kalian tertarik dengan topik-topik seputar self improvement, kalian boleh subscribe channel ini untuk dapatkan video menarik dari aku setiap minggunya. Pernah gak sih kalian mengalami kelelahan akan suatu hal yang membuat kalian tuh sampai diem gitu, nggak ngapa-ngapain dan stuck kayak gitu? Nah, kejadian seperti ini bisa dinamakan burnout. Jadi burnout ini adalah situasi di mana seseorang merasa stres dengan pekerjaannya yang membuat mereka tuh sampai kelelahan yang berlebih, sampai mereka tuh kayak diem gitu, nggak bisa ngapa-ngapain dan merasa dirinya useless gitu, kayak aku mau ngapa-ngapain juga gak ada gunanya, aku nggak semangat, aku kehilangan semangat dan juga bingung mau ngapa-ngapain. Jadi simpelnya burnout ini adalah stres berlebih karena suatu pekerjaan kayak gitu. Tapi burnout ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang terlalu memikirkan sesuatu sehingga dia tuh stuck dan gak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, burnout ini ditandai dengan yang pertama kelelahan fisik, yang kedua kelelahan secara mental dan emosional, dan yang ketiga muncul sifat-sifat negatif gitu. Entah itu merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Burnout ini bisa terjadi karena pressure yang tinggi. Jadi para pekerja tuh biasanya punya tekanan, mau itu dari atasan, mau itu dari lingkungannya, untuk menjadi terbaik gitu ya. Tekanan itu sebenarnya bagus untuk mental kita supaya kita tidak stuck gitu. Kita harus terus maju, kita harus terus berkembang gitu. Lalu apa bedanya burnout dan stres? Kalau stres biasanya ketika kalian tidur, istirahat, healing atau refreshing, kalian tuh udah ngerasa cukup dan ngerasa fresh kembali gitu. Tapi kalau burnout itu udah nggak bisa diatasin dengan yang barusan aku sebutin kayak gitu. Jadi burnout ini tuh udah yang paling akut, stres yang paling akut sampai kalian tuh kayak mau ngapa-ngapain juga nggak mau dan pengennya diem aja gitu, diem yang sampai nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, penyebab dari burnout ini terjadi adalah satu, kurangnya self-care. Jadi self-care ini tidak melulu mengenai kalau perempuan itu tentang bermake up, berbelanja, makan enak. Itu enggak tentang itu terus, tapi self-care juga termasuk membiarkan diri kita bernapas sejenak gitu. Kayak misalnya kita bisa membagi waktu dan bisa membagi pikiran, apa yang harusnya kita pikirkan, apa yang harus kita dahulukan supaya stres ini tidak menjadi tinggi banget gitu. Kayak kita stres terus kita tahu apa yang mesti kita lakukan, jadi stresnya tuh kayak masih naik turun nggak nyampe berlebih gitu. Nah, bahaya burnout ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan fisik, dan juga bisa menyebabkan penyakit kronis lainnya. Kita bisa menghindari burnout ini dengan cara kita tidak mengalokasikan waktu pada satu bidang. Misalnya kayak gini, kita di tempat kerja tuh mengalokasikan waktu kita dan semangat kita dan energi kita semuanya ke pekerjaan kayak gitu. Jadi alhasil ketika ada hal yang memang kurang sesuai ekspektasi orang ataupun ekspektasi kita sendiri, kita tuh merasa stres dan juga kelelahan, capek gitu loh. Jadi kita harus bisa membagi energi dan waktu kita dan juga pikiran kita pada beberapa bidang gitu. Nah, usahakan kita juga bisa memberi waktu pada diri kita sendiri sehingga kita tidak merasa kalau dedikasi dan waktu kita semuanya setiap hari itu tidak hanya untuk sebuah pekerjaan kayak gitu. Jadi kita juga bisa merasakan waktu sehari itu ada untuk kita pribadi. Selanjutnya, agar kita tidak merasa cepat stres dan bahkan sampai burnout, kita bisa menjauhkan sejenak dari sosial media. Gak bisa dipungkiri kalau sosial media itu adalah penyebab utama untuk kita merasa insecure, untuk merasa kita overthinking, stres, dan juga
kita merasa banyak membuang waktu untuk sosial media. Aku berbicara seperti ini bukan menyalahkan kalian, tapi aku pun merasakan itu. Jadi sosial media ini perlu diatur waktunya gitu, supaya kita nggak merasa banyak mendapatkan pressure juga dari sosial media gitu. Mau nggak mau kita kayak suka melihat kan, kayak keberhasilan orang lain atau juga kelebihan dan kebahagiaan orang lain. Jadi sosial media ini tuh bisa berpengaruh besar ketika penggunaannya tuh terlalu berlebihan gitu. Dan juga kita udah ngerasa stres di tempat kerja, atau kita udah ngerasa stres dengan berbagai hal yang kita hadapin seharian, dan sosmed ini bisa memacu kita lebih merasa stres. Jadi burnout ini sebenarnya bisa kalian hindari atau mungkin minimalisir untuk tidak terjadi burnout gitu. Jadi saat kalian udah merasa stres, kalian bisa menanggulanginya dengan hal-hal yang tadi aku sebutkan. Dan buat kalian yang merasa kalian kurang waktu untuk diri kalian, mulai sekarang kalian harus sangat membagi waktu untuk diri kalian sendiri gitu. Entah itu mau self care atau entah itu hanya tidur dengan kalian. Misalnya kalian kayak lagi liburan, kalian tuh cuman tidur aja, itu tuh nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Mungkin kalian hanya membutuhkan itu, kayak gitu. Jadi please sayang diri kalian, dan semoga video-video aku bisa membuat kalian terbuka untuk lebih mencintai diri, sehingga burnout, stres ini tidak banyak terjadi pada orang-orang. See you next video. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, kalian boleh subscribe channel aku untuk mendapatkan video-video menarik lainnya mengenai self improvement. Bye bye.